Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Ayuchainingrum dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Materi yang kali ini akan saya jelaskan yaitu metode dalam menstimulasi hambatan gangguan belajar diskalkulia. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang diskalkulia, saya akan menjelaskan apa itu gangguan belajar. Gangguan belajar merupakan suatu gangguan psikiatris yang mempengaruhi kemampuan untuk menerima, memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi. Perlu diketahui bahwasannya gangguan belajar merupakan diagnosis klinis resmi, di mana individu memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditentukan oleh seorang profesional seperti psikolog, dokter anak, dan lain-lain. Gangguan belajar diskalkulia merupakan gangguan yang mengalami kesulitan belajar dalam memahami matematika, termasuk tentang simbol-simbol matematika. Perlu digarisbawahi bahwa anak yang berkesulitan belajar matematika bukannya tidak mampu belajar, tetapi mengalami kesulitan tertentu yang menjadikannya tidak siap belajar. Gejala yang biasanya dialami oleh penderita diskalkulia yaitu yang pertama, proses penglihatan atau visual yang lemah dan bermasalah dengan spasial, yaitu kemampuan memahami tentang bangun ruang. Yang kedua, kesulitan dalam mengurutkan. Misalnya di saat diminta menyebutkan urutan angka, anak itu akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, bingung membedakan dua angka yang bentuknya hampir sama. Misalnya angka 7 dan angka 9, angka 9 dan angka 6, dan lain-lain. Yang terakhir, memberikan jawaban yang berubah-ubah atau inkonsisten saat diberi pertanyaan, seperti pertanyaan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Faktor penyebab yang biasanya dialami oleh penderita diskalkulia yang pertama ada faktor keturunan, perkembangan area otak, kondisi saat lahir, cedera otak, dan fobia matematika. Jenis diskalkulia sangat-sangat beragam. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang diskalkulia verbal. Diskalkulia verbal mengacu pada kesulitan dalam memahami bahasa lisan. Ini termasuk ketidakmampuan anak untuk menulis angka atau persamaan yang diucapkan. Anak juga cenderung memiliki masalah penamaan sinyal operasional. Lalu yang selanjutnya ada diskalkulia praktognostik. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan menerapkan prinsip matematika sederhana, seperti membandingkan kuantitas atau ukuran dua benda. Selanjutnya, ada diskalkulia leksikal. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan membaca simbol matematika, seperti tambah dan juga kurang. Ia juga tidak dapat membaca operasi matematika ketika ditampilkan dalam bentuk visual. Selanjutnya ada diskalkulia grafis. Tidak seperti diskalkulia leksikal, gangguan ini menyebabkan kesulitan dalam menulis operasi numerik dan matematika. Dalam hal ini, seseorang tidak akan dapat menemukan konsep matematika jika dalam bentuk tertulis. Selanjutnya ada diskalkulia diagnostik. Diskalkulia diagnostik berkaitan dengan ketidakmampuan anak dalam mengingat konsep aritmatika sebelumnya. Akibatnya, ini menyebabkan kesulitan dalam pemahaman.
Yang selanjutnya ada diskalkulia operasional. Bentuk diskalkulia ini menyebabkan anak akan kesulitan dalam menafsirkan simbol operasional dan juga artinya. Yang selanjutnya ada sikap pendidik dan orang tua dalam menghadapi anak yang mendapatkan gangguan tersebut. Yang pertama, jadikan pembelajaran matematika menjadi hal yang sangat menarik. Misalnya, mengajarkan matematika menggunakan permainan, seperti number bingo, flashcard, dan lain-lain. Lalu, biarkanlah anak mengeksplorasi diri mereka sendiri. Ajarkan perhitungan yang mudah dengan menggunakan jari, kertas trek, atau alat peraga lain yang mudah digunakan dan mudah ditemui. Yang ketiga, bantu anak memvisualisasikan setiap tanda baca dengan cara memanipulasi tanda. Yang terakhir, pembelajaran dilakukan secara teratur dan juga bertahap. Jangan terlalu memaksakan serta memberikan target khusus pada anak diskalkulia. Berikan mereka kepercayaan untuk mereka dapat mengembangkan diri mereka sendiri. Baik, sekian penjelasan ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.